Kita ketahui bahwa Bapak Haji Syahrudin Alrif selama 10 tahun mengabdikan dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan banyak memasukkan bantuan di Desa Compong ini. Nomor berapa? Nomor berapa? Sarkana! Sarkana! Kita ketahui bahwa Bapak Haji Syahrudin Alrif telah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selama 10 tahun, mengabdi sebagai wakil rakyat dan memperlihatkan kinerjanya di tengah-tengah masyarakat dan dikenal sebagai sosok yang merakyat. Akhirnya masyarakat Desa Compong bersatu pada Pileg 2024 ini memenangkan Bapak Haji Syahrudin Alrif, dan Bapak Haji Syahrudin Alrif berhasil meraih suara terbanyak sebanyak 80.000 suara. Dan yang kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Haji Syahrudin Alrif didampingi oleh sosok seorang perempuan tangguh di Kabupaten Selender Rapang, perempuan hebat di Kabupaten Selender Rapang, mengabdi selama 30 tahun sebagai aparatur sipil negara, menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan selama 10 tahun, dan di tangan beliau mengukir prestasi, banyak terobosan, banyak inovasi yang dilakukan oleh Ibu Nur Kanaa. Aplaus yang meriah untuk calon wakil bupati kita, insya Allah menjadi wakil bupati Kabupaten Selender Rapang. Sarkana! Sarkana! Andalan hati! Andalan hati! Compong! Compong! Sekali lagi, Compong! Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu ketahui bahwa Sarkana punya ada beberapa program, ada 14 program. Bagaimana Desa Compong? Bersedia memenangkan Sarkana? Nomor berapa? Andalan hati nomor berapa? Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu ketahui, Sarkana punya program BPJS gratis. Compong berapa persen? 100. Yang kedua, pupuk, bagaimana pupuk sekarang? Susah pupuk. Kalau mau lancar, coblos nomor berapa? Nomor berapa? Apa yang saya sampaikan malam ini mungkin singkat saja. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa kita harus memilih Sarkana? Itu adalah programnya memang sangat bagus dan semuanya dibutuhkan oleh masyarakat Sidrap secara umum. Setuju Bapak Ibu? Jadi kesehatan kita sudah diurus nanti oleh bupati kita. Pendidikan kita sudah diurus bupati kita nanti. Kemudian ekonomi kita juga diurus, dan yang paling penting agamanya pun kita akan diurus oleh bupati dan wakil bupati kita Sarkana nantinya. Desa Compong alangkah ruginya kalau bukan Sarkana yang ditusuk di tanggal 27. Kenapa saya bilang? Sejarah mengatakan bahwa barusan Kabupaten Sidrap ada dari wilayah timur yang menjadi calon bupati, dan insya Allah ini dah Allah Ta'ala ada mati bupati ko dicen boleh puang. Kenapa Bapak Haji Sahar ingin mengabdikan diri di Kabupaten Sidrap? Kenapa bukan dia di DPRD provinsi? Beliau adalah putra daerah, bukan baru sekarang mengatakan putra daerah. Sekali lagi, dia ingin mengabdikan dirinya di daerah ini, bukan hari ini baru mengatakan saya orang Sidrap. Kemudian hal lain, beliau memiliki nama yang cukup filosofi. Beliau sudah membranding dirinya
Apa itu branding Bapak Ibu sekalian? Kalau orang mengatakan anak mudanya Sulawesi Selatan, itu identik dengan Haji Saharudin Alrif. Itu namanya branding. Kemudian berikut branding yang kedua, SAR. S-nya adalah soleh, A-nya adalah amanah, R-nya adalah ramah. Itulah SAR. Saya 9 bulan jadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Saya berhenti dan mengundurkan diri karena diajak oleh Pak Saharudin Arif untuk menjadi Wakil Bupati Kabupaten Sidendren Rapang untuk periode 2024-2029. Ya, saya mengiyakan dan saya mengatakan saya siap untuk mendampingi Pak Sahar. Makanya Bapak Ibu semua harus mendukung saya karena saya adalah untuk pertama kalinya ada perempuan yang insya Allah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Sidendren Rapang. Bagaimana ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ya, karena insya Allah saya akan mewakili suara ibu-ibu di sini. Ya, karena saya berada sebagai mantan birokrat, maka saya hadir juga melengkapi Pak Sahar. Pak Sahar politikus, Pak Sahar pengusaha, ya, organisatoris. Kemudian saya hadir sebagai pensiunan aparatur sipil negara, dan insya Allah kita akan membawa pemerintahan Kabupaten Sidrap adalah pemerintahan yang lebih bagus lagi. Ya, kita akan memasang orang-orang yang memang bisa kita gunakan dan mampu untuk berbuat berinovasi untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidendren Rapang. Kita pasang kepala-kepala dinas yang memang kredibel dan mampu untuk berpikir jauh untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Sidrap. Begitu pula dengan pimpinan-pimpinan kecamatan atau pejabat eselon lainnya. Insya Allah kita pasang karena kita melihat kemampuan kerja mereka, ya. Ada badan pertimbangan jabatan kepangkatan yang akan mempertimbangkan dan akan memberikan masukan kepada kami bagaimana posisi seseorang itu bisa dibawa kemana untuk memperbaiki Kabupaten Sidendren Rapang. Itulah Bapak Ibu, makanya insya Allah pasangan Sarkana ini adalah pasangan yang cukup lengkap, ya, komplit insya Allah, dan kami sudah komitmen dan sepakat dengan Pak Saharudin Arif untuk membawa Kabupaten Sidendren Rapang ke yang lebih baik, karena kami datang bukan untuk menjadi penguasa, kami datang untuk menjadi pemimpin. Ya, pemimpin itu kadang-kadang berada di depan sebagai contoh, kemudian kadang-kadang berada di tengah, tumbuhnya mengati, dan ada di belakang sebagai penyemangat untuk masyarakat Kabupaten Sidendren Rapang. Olehnya itu, mari kita sepakat untuk memenangkan Sarkana nomor. Ada anak petani, ada anak dari Pituriase yang bisa menjadi pemimpin masa depan Sidendren Rapang. Ya. Sudah berhasil dari 3 tahun lalu, dan berhasil saya memotong mata rantai dari ekspor porang dari Bendoro langsung ke Cina, itu porang baru 3 tahun lalu. Kalau cengkeh, kalau kodecai kong ketotoko bupati, saya akan kuatkan tanaman cengkeh mulai dari Belawai, Dengeng-dengeng, Buntu Buanging, Lepangang, Compong, dan saya akan jadikan desa rempah dan menjadi penguat dan penentu stok cengkeh di Sulawesi Selatan. Ya. Alhamdulillah, wanni naturungi kiwena lailatul qadar. Alhamdulillah. Iya calonge pae. Anu rebe. Iya. Jadi ero soal keluarga kopor politik tahu memberi bicara kita. Iya. Tapi ero italla aga lalan na politik naro iya nare pada sapa ya alhamdulillah di masyarakat. Ero iya tanya ke timna Pak, bukan timnya Sal, bukan. Tapi saya mau jadi tim. Timnya nomor 2. Ya insya Allah. Jadi mila terima kasih banyak Kak. Ya manana seluruh masyarakat desa Compong yang khusus, seluruh kecamatan Depetue,
pada khususnya juga satu Kabupaten Sidrap. Iya, pada lo ni parlambangi riase, iya, salah satunya orang anak namo papa nanti mapilih bupati tahu deh pagaga. Adilai sak mirio lu biasa kamoni, iya, denun le berhasil. Iya, alhamdulillah mako koe yang kana patur pengalata lasik dita koe Sidrap Timur mampu. Iya, ya lengi amanah matu jadi di mana minun rekoncinanya. Iya, insya Allah. Siap nomor 2. Alhamdulillah ya naropa. Mila terima kasih panang aku ini. Mudah-mudahan alena bijaya be narindre kiro kode cengi di manang. Iya, insya Allah. Beberapa bulan yang lalu kita ketemu. Jadi kita sedikit ada beda pilihan. Jadi malam ini saya minta warga Compong dan sekitarnya supaya kita menyatu kembali. Iya. Adapun nanti setelah ini insya Allah nanti Kekasar sudah duduk, silakan datang ke rumah. Apapun nantinya visi misinya, kalau memang tidak dilaksanakan nanti datang ke rumah ketemu dengan saya. Dan saya sampaikan ke Kekasar, saya titip masyarakat supaya masyarakat bisa disejahterakan. Pasangan ini kalau menurut saya pasangan yang paling ideal, dikenal di Kabupaten Sidrap, khususnya untuk Ibu Turkana. Untuk Pak Sarung Alrit dikenal di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 2 nama besar dan dikenal di Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Sidrap saya bawa. Yang pertama pasangan Bapak Sarung Alrit dengan Ibu Turkana sebagai Bupati Sidrap dan calon dan wakil Bupati Sidrap untuk masa bakti 2004-2029 yang kita pilih dan kita coblos nanti pada tanggal 27 bulan November tahun 2024 yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membawa nama besar yang dikenal di Sulawesi Selatan dan dikenal di Provinsi Sidrap. Pasangan calon kepala daerah Provinsi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang singkatan namanya Andalan, berpasangan dengan Haji Pak Muhammad Rusdi yang singkatan namanya adalah Hati, sehingga menjadilah Andalan Hati sebagai tagline beliau untuk calon pasangan Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur masa bakti 2024-2029. Kalau nanti kita menyatukan visi kita, menyatukan kebersamaan kita, memilih nanti Pak Sar dan Kana ini, insya Allah kelanjutan pembangunan di Kabupaten Sidrap semakin meningkat dari tahun ke tahun. Beliau punya koleha, mulai dari tingkat pusat Jakarta, di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidrap. Inilah hebatnya, inilah bagusnya kalau yang kita pilih nanti menjadi bupati adalah mantan anggota DPRD dan sekaligus pengurus Partai Nasional Demokrat. Ya kok melo ke menang, melo ke bakala, kita sama-sama di nomor 2. Iya, saya ulang mempelajari Bapak Ibu yang saya hormati. Saya keliling Kabupaten Sidrap, malah di Wajo, puramanan liu pikiri saya nasang itu saya ke papasa maka di torioloy maka da iya ku risan ni maka nang kamanan ni ke wading ya cinong ya cindrola iya nanti dukung. Iya, itu pengalaman politik saya Pak. Napa bukan cerita, saya 3 periode kepala desa, 1 periode di Lempangan, desa persiapan, letu definitif, di sini 2 periode. Iya pakai na pagurut toriolo si kan mau kukue. Iya kok mau kukue data dengan survei. Taitan na ko yase 10 sit di partai mendukung. Baru-baru kita saksikan puri lantik Prabowo karena memang tinggi surveinya dan banyak partai dan tinggi surveinya. Di mana kami lagi kalah. Masa sekali karena saya berpikir maka deh iya je Pak Sar namui kalah iko Compong kalah ko Lempangan na menang iko menurut hasil survei saya kung Allah Ta'ala ni tentu. Iya, iya jero belo podaki supaya aja masuk sekali ki mendriaman nih, nah ini kalah ki Compong wah masa sekali ki itu, apa kasih akan di kapal makada ala ko, iya ko makada aga yala, paralu podaki makada, iya ruya utunnya kepala desa, dia namo sapuimi je balse mataku melotar di supaya cori latu Compong Pak, iya alhamdulillah sampai ke Lempangan mau kue makanjan itu. Iya, pada tahun memang itu yang urus anggarannya apa letu.
Iya, tanya ya kepala desa tapi itu hasil perjuangan tapi dia tahu milo mengawi pun Allah Taala mimisangi. Aku paringarangi mina sebab kewajiban itu maka dia tahu ya kau tuh masyarakat ki paringarangi ro keluarga tak aja nama sesak kali. Tepuk tangan dulu untuk semua tokoh masyarakat kita. Luar biasa. Mulai dari pendiri kecamatan Dua Pituriase, Pituriawa sampai semua tokoh masyarakat Compong. Sudah. Kalau sudah begini berarti Sarkana di Compong menang berapa persen? Berapa persen? Setelah kau menanam kebaikan, maka pasti kebaikan itu akan kita dapatkan. Betul? Pituriase, dua pitue orang masih di Pituriawa, di Watas Sidendring, di Pancalaotang, Telu Limpoi, Mari Tengai, Pancarijang, Baranti, Kulo, Watampulu, semuanya bersatu karena mereka yakin pasangan Sarkana ini adalah pasangan yang layak untuk memimpin Sidendring Rapang. Insya Allah Sidendring Rapang kita akan catatkan sejarah. Sejarah pertama, perempuan pertama menjadi wakil gubernur dari Sidrap namanya Fatmawati Rusdi. Nah, Fatmawati Rusdi. Sebelumnya pernah ada wakil gubernur namanya Agus Arifin Nukma. Nah, ini sejarah pertama. Lalu sejarah kedua yang kita mau cetak untuk kecamatan Pituriase, Sidrap Timur, Dua Pitue Pituriawa. Anak muda pertama dari Pituriase yang menjadi Bupati Sidendring Rapang. Siap? Siap? Data survei ini tidak sembarang. Dilakukan pengolahan data selama kurang lebih 20 hari. Respondennya dan menggunakan ilmu metode statistik. Data survei di Sidrap dilakukan tanggal 2 sampai 10 Oktober dan hasilnya adalah menunjukkan pasangan Sarkana 73%. Inilah nanti. Kemudian untuk DPRD provinsi saya punya kader 17 orang. 10 itu tahu. Harusnya iya okoi menjadi ketua DPR. Harusnya ya okoi. Tapi soro kak. Nasabah pura kilo janji. Tak. Terus yang gantikan saya siapa? Yang gantikan Andi Insan Petandri. Yang gantikan saya. Ada 2 jabatan saya tinggalkan. Anggota DPR provinsi digantikan Andi Insan dan ketua DPR digantikan sama Cicu. Dia orang Makassar. Saya lepas jabatan itu karena swinger ramah. Dan ini yang nanti membantu saya di DPRD provinsi. Lalu selanjutnya di DPRD kabupaten Nasdem punya 12 kursi. Ditambah koalisi saya. Koalisi. Karena Nasdem 12, PKS 4, Demokrat 4, P3 3, Perindo 2, PAN 1. Total 35 kursi. Yang dukung saya 26 kursi. 26 kursi. Aseramani Munro. Kalau di dapil 2 Pitue, Pituriawa, Pituriase, total anggota dewannya ada 9, yang dukung saya 7 orang. Berarti 2 mide. Matang nah hebat. Eta? Nah, oke. Nah, lalu ini jalur legislatif. Saya sama Pak Surya Paloh ibarat anak dan bapak. Karena saya dikasih gelar sekretaris terbaik seluruh Indonesia. Selamat kepada jajaran DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya kepada saudara Rudi Mase dan kakak Sahar. Saya lihat begitu sibuk luar biasa, telah membuktikan juga kemampuannya menjadi sekretaris wilayah yang terbaik di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana? Hah? Hah?
waktu itu kemaja saya. Selanjutnya tinggal menunggu dua. Untuk gubernur kalau ini menang, saya yakin menang karena surveinya 63%. Nah, sisa ini pekerjaan kita dan bupati. Nah, untuk itu simulasi pencoblosan yang bapak ya harus ketahui. Matodo matu tahu tanggal 27 10 sini dua lampa melo itu. Pertama, lembar pertama langsung cari nomor urut tuh. Oke sih. Kemudian bupati nanti kertas kedua telu calonna. Aja nama pisang ya. Ya bawana. Langsung saja cari perempuan todok di tengah. Di tengahnya. Coblos nomor urut. Oke. Sudah selesai urusan. Maka kalau tanggal 27 bulan 11 kita menang, saya akan mulai bekerja di bulan 2 setelah dilantik 2025. Tapi tentu sebelumnya saya sudah mempersiapkan program-program yang akan kita kerjakan. Program yang akan saya kerjakan Makrayero Melo Elo Jama mengembalikan BPJS gratis untuk masyarakat Sidendring Rapang. Setuju? Dari mana uangnya? Saya sudah bicara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPJS ditalangi 30%. Saya sudah siapkan anggaran di provinsi ditalangi 20%. Totalnya semuanya anggarannya 70 miliar. 35 miliar provinsi dan pusat, selebihnya kabupaten. 35 miliar APBD kabupaten bayarkan. Dek nama rigaga lianggarkan makoro, yang penting make gunai matuju loko masyarakat. Betul? Betul? Nah, oke. Lalu selanjutnya pas sekolah. Pas sekolah, setuju anak kita di pas sekolah semuanya? Karena kalau cengkeh, kalau sekolah, kalau bola, kalau tanah, kalau mobil di Pamenari sama Nata, pasti itu akan capu. Betul? Tapi kalau sekolah, kalau ilmu agama, ilmu umum, ilmu pendidikan, ilmu itu akan bertambah, maka anak kita bertambah pintar dan anak kita akan mencarikan uang untuk kita. Cocok? Jadi harus sekolah. Kalau tidak sekolah berarti tidak begini. Pasti bawa kokro. Sama juga saya. Kalau dulu saya tidak pindah ke Pangkajene, tinggal di Bila. Madodo. Eta Saril begini karena sekolah. Nah, kenapa saya mau bawa semua anak sidrap sama seperti dulu apa yang saya lakukan. Anak desa sekolah, maka keluar dari kebodohan. Anak desa sekolah, keluar dari kemiskinan. Anak desa sekolah, maka akan mengangkat harkat, martabat, derajat keluarganya. Setuju? Selanjutnya jalan mulus. Jalan mulus, saya persiapkan program. Cita-cita saya waktu anggota dewan, cita-cita saya mau tembuskan Larompong Tanrut Tedong. Larompong Tanrut Tedong. Sudah saya berhasil anggarkan bersama gubernur 10 miliar jembatan di Landrangi. Sudah tak? Ada tak? Sudah. Tapi masih ada 5 kilometer yang belum connect. Maka kalau saya insya Allah jadi bupati, segera saya sambungkan dari Landrange Awo ke Lombok masuk ke Compong, maka tembuslah jalan itu. Sisanya saya tinggal carikan uang untuk betonisasi dari Denge Belawai, Dengeng, Butubuanging, Awo, masuk Lombok, lalu masuk Compong, masuk Baruku, sampai ke Sarawatu Tanrut Tedong.
maka cita-cita saya membuka isolasi desa di Pituriase akan terbuka insya Allah. Nanti kalau jalan Compong sudah berubah menjadi jalan provinsi, saya mau semua jalan di Compong menyala lampu jalannya. Tidak boleh ada lampu jalan yang map PD-PD. Betul? ASN perangkat desa sejahtera, kepala desa, kepala dusun, ke BPD, semuanya gajinya dinormalkan. BPJS aman, sekolah aman, jalan aman, sidrap aman dan religius. Sisa sekarang ekonominya. Semuanya sebi berleh. Ira tanangnya. Nanti saya akan anggarkan di Compong dan Lombok, khusus Barale, saya akan siapkan anggaran untuk bibit perkasa, bibit bisi 18 atau Singgenta. Semuanya gratis untuk petani di Baruku, Compong dan Lombok. Lombok tembus mantu lalang itu ting. Lepas di Lombok te meli alpukat. Masuk Compong. Lepas te meli durian musangking. Masuk Baruku, durian musangking to. Letu imantu ko Bilarase. Ano kro? Tania. Rambutan. Tak? Lagading. Pura di Lotana kaluku Kulagading 300 nih hektar. Kaluku Panci Lotana. Jadi masuk di Tacimpo, semuanya rambutan. Jadi orang keluar masuk dari Larompong, keluar beda-beda komoditi buah-buahan kita. Nah, tapi nanti saya akan siapkan ekspor yang banyak cengkeh kita dan komoditi-komoditi kita. Nah, oke. Kebun untuk Pak Galung, Pak Galung, pupuk lancar, jalan tani, bibit padi setiap setahun sekali, sama hama, racun hama. Itu untuk Pak Galung. Lalu baik Pak Galung AC, baik Pak Berle, baik Pak Cengke, maka yang saya harus jaga betul harga komoditi pertanian dan perkebunan harus stabil. Harga jagung saya akan bertahan, tidak boleh di bawah 4.000 harga jagung kita di Compong. Setuju? Saya akan pikirkan dan bekerja sama supaya jagung kita stabil 4.000 ke atas. Setuju? Apa ya ko 5 mitong na 3,200 ay podo na. Macam anu sita we boleh capu sita we. Betul? Itu harga saya jaga. Lalu tambahan untuk para pasari tua. Masa kita dah bisa mana jauh mata. Tambahan untuk pasari tua. Gula merah kita yang melimpah di Compong, Lombok dan Lepang. Nah, selain kita menjual gula batangan, saya akan mempersiapkan UMKM supaya bisa memproduksi gula semut yang banyak, dan akan saya perkenalkan keluar Sulawesi Selatan supaya hasil gula Compong bisa terkenal dengan produk UMKM-nya. Setuju? Apa kok letra lamu? Terala toh, tak 50 sabu si wicang, dah. Tapi melo kaya, angka pak buku nama kanja supaya masoli. Tak 15 sabu si buku pada golana nange kesimang, dah. Oke. Lalu yang UMKM, ini UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Apa di sini bantuannya? Satu, Pak Balu Jalan Kote, Pak Balu Pop Ice, Pak Balu Putu, Pak Balu, UMKM Pak Balu. Yang kedua Pak Jahit, tukang jahit, yang dibantu. Yang ketiga tukang rias, salon. Yang keempat
tukang masak dan tukang bepah yang Pak Boting, terus yang kelima tukang kayu, tukang batu, tukang las, tukang bengkel, semuanya dibuatkan program supaya mama-mama bekerja di rumah, bapak-bapak bekerja di kebun, supaya dua pendapatan. Itu tujuannya. Kalau UMKM masuk di sini dan termasuk melatih tadi keahlian. Kalau Pak Jainya belum mahir, maka Pak Jainya nanti dilatih dengan baik, dikasih mesin. Lalu inilah program ekonomi saya, semuanya untuk masyarakat. Pertama-tama salam dua jari. Salam dua jari. Alhamdulillah dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat bangga karena beberapa hari yang lalu saya juga pernah melihat wawancara Bapak. Saya nonton. Saya luar biasa di situ karena agrobisnis luar biasa. Saya paham sedikit tentang agrobisnis. Jadi saya menjemput waktu itu. Jadi dalam hal ini tadi beberapa program yang disampaikan termasuk dalam sektor pertanian, alhamdulillah. Tadi saya sempat bingung tentang jagung. Kiranya saya untuk jagung, biarkan tidak ada bantuan bibit, kato-kato dan sebagainya, kalau harganya tetap. Itu yang utama. Karena kenapa? Terus terang Pak, saya petani jagung, saya bangga sebagai petani. Kalau bibit ada, walaupun kita bisa beli bibit, pupuk dan lain sebagainya, kalau harga jagung tidak maksimal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terserah, harga 3.000 saja Pak, itu jalan-jalan Pak. Iya bisa mau, kalau 1.500 lagi marah. Iya betul Pak, betul. Ya nulai. Dan saya juga dari jagung, karena saya bermimpi bahwa semoga kedepannya pemerintah kita menganggap atau memasukkan program jagung sebagai sumber ciri khas Sidrap juga, seperti padi. Sudah berapa kali saya sampaikan ini Pak, dari pertemuan-pertemuan saya sampaikan, ini adalah satu bisa menjadi ciri khas Sidrap, hasil jagung. Yang terakhir Pak, saya bangga juga tadi ada bantuan beberapa macam bibit. Tetapi saya sendiri di sini Pak terus terang mengatakan bahwa satu kelemahan, tidak pernah kita pikir buat apa bibit, buat apa pupuk dan sebagainya kalau tempat tidak ada menanam. Ini yang perlu dulu Pak. Jangan tahu je paham sah. Dan jelasnya, kalau saya sendiri pribadi Pak, khusus saya masih syukur sama Tuhan. Kenapa? Masih bisa bernapas hari ini. Tapi anak cucu kita, dan kalau mau memperpanjang sejarah itu yang kita akan bikin nanti, maka terpikallah jadikanlah kenyataan ini, maka lebih tambah panjang itu sejarah itu. Oke. Untuk sementara sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu Pak Hamzah. Ya. Ini Pak Hamzah, teman saya di Pangkajene, sama kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang anak compong sekolah di Pangkajene. Ini sahabat saya dari dulu. Ya, kejar-kejaran di panti asuhan. Ya, Hamzah, Ucu, banyak, Usman, banyak yang berhasil. Nah, Hamzah, kelemahan kita wilayah, karena iro darai kurang nih. Senangnya lo pau makeraka, kodara nagalu ya pamanara capu, dia capu. Ternyata dia nagayun nerima tanah pelik. Jadi walau itu kan masuk di sektor kehutanan, saya akan tanya nih mata 5 kus tongona melo ko kehutanan, supaya
saya minta wilayah kehutanan, hutan produksi, hutan apa ditambah melalui proyek PSKL, keperhutanan sosial, supaya tanahnya compong bertambah, supaya banyak tanaman yang bisa ditanami. Saja nih Pak Hamzah. Kalau itu ada HKM di sini toh? Ada. Perasaan ada pernah saya urus di Lampiring, ada pernah saya urus di mana, sudah berhasil. Kalau masih kurang nanti saya tambah. Pak Hamzah bikin HKM. Ya? Ya. Kalau bisa, saya yakin masyarakat Sompong akan berbondong-bondong menuntut kita, mendukung kita ketika ini diwujudkan. Jadikan ketika Bapak nanti lolos, insya Allah bikin transmigrasi lokal buat Sompong. Saya yakin penduduk Sompong akan menuntut, Pak. Kenapa ada dua, Pak, kunci di situ kemenangan kita. Pertama, perumahan ada, lokasi ada, dua keunggulan kita. Jadi kalau ini bisa diwujudkan, Pak, insya Allah saya yakin masyarakat Sompong akan mendukung 100%. Ya, melotoi laha, melotoi bola. Makanya kalau HKM tadi itu hanya dikasih lahan dari kehutanan, tapi tatap besi, bagus juga, bagus. Tapi di situ kecanggihannya pemerintah bupati nanti untuk mengurus. Ini kan ada transmigrasi urban, orang dari Jawa dikasih bawa ke kampung, itu sudah jalan di Lagading dan sudah jalan di Betao sudah lama. Ada namanya transmigran lokal, kan? Tidak apa-apa Pak Hamzah, nanti namanya juga usaha. Tunggu, pasti saya usahakan, karena namanya pemimpin itu harus berusaha supaya masyarakatnya sejahtera. Oke Pak Hamzah? Oke sih? Oke. 5 tahun ke depan saya total bekerja untuk kita semuanya, ya. Dan saya bekerja bersama Ibu Nur Kanaa berdasar falsafah saromase sidendring rapa resopa temangingi nama lomo naleti pamase dewata.